Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akad istisna yang dimana beranggotakan 3 orang. Di sini ada saya sendiri, Alifin Hanifah Yahya. Saya Muhammad Rafli Zahari. Dan saya Trisha Tahira. Nah, lalu di sini akad istisna itu sendiri didefinisikan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Nah, lalu di sini dalam lembaga keuangan syariah itu sendiri, istilah istisna ini seringkali digunakan. Lalu apakah yang dimaksud dengan istisna itu sendiri? Nah, istisna itu sendiri adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak satu atau pemesan ke pihak kedua atau produsennya. Adapun dalam istisna ini, pemesanan ini memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Singkat kata, produsen tersebut harus membuatkan barang pesanan sesuai dengan keinginan pemesan. Lalu akad istisna ini sudah dikenal sejak dahulu kala di zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Di salah satu riwayatnya, Rasulullah diceritakan memesan cincin dari perak. Bentuk pemesanan barang tersebut masuk ke dalam akad istisna itu sendiri. Lalu di sini ada syarat dan ketentuannya. Nah, syarat-syarat akad istisna ini, yang pertama itu kesepakatannya itu kriteria barang disebutkan di awal perjanjian. Lalu kedua, waktu penyerahan barang tidak ditentukan. Lalu yang ketiga tuh barang-barang yang dipesan sudah biasa menggunakan akad istisna itu sendiri. Nah, adapun di sini ketentuan objek istisna itu sendiri, yang pertama itu harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Lalu yang kedua itu harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Lalu yang ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian hari. Lalu yang keempat itu waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari awal. Lalu yang selanjutnya itu pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerima barang tersebut. Lalu tidak boleh menukar barang itu sendiri kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan dari awal. Lalu yang terakhir, dalam hal ini terdapat cacat atau barangnya itu tidak sesuai dengan kesepakatan dari awal, pemesanan itu sendiri memiliki hak khiyar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad itu sendiri. Lalu di sini ada contoh transaksinya. Misalkan yang pertama tuh rumah. Nah, rumahnya itu apabila dipesan sesuai dengan keinginan si konsumennya itu, yang pertama misalnya ingin rumah dengan 3 kamar, desain minimalis dan ada kolam renangnya. Nah, untuk memenuhi keinginan ini, kita bisa memesan rumah tersebut di KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Lalu yang kedua tuh pakaian. Nah, di sini pakaian itu apabila pakaiannya itu di custom atau bisa dibilang dipesan sesuai dengan selera si pembeli itu. Misalnya membuat jersey bola dengan desain sendiri untuk 40 orang. Lalu yang ketiga itu sepatu. Nah, di sini apabila dipesan sesuai dengan keinginan sepatunya, bisa dilihat apabila ukuran sepatunya jarang ada di pasaran, mungkin kita pastikan akan memesan ukuran tersebut di tukang sepatu. Apabila melakukan transaksi tersebut berdasarkan syariat Islam, hal tersebut termasuk akad istisna. Nah, skema akad istisna. Dalam hal ini, skema akad istisna di mana bank syariah diposisikan sebagai penjual. Dalam hal ini, nasabah memesan barang yang sesuai spesifikasi kepada bank. Jika sepakat, bank memesan barang tersebut kepada produsen pembuat. Sembari barang tersebut dibuat,
nasabah membayar uang kepada bank bisa dengan cara dibayar di awal, dicicil, ataupun di akhir. Ketika barang tersebut jadi, maka barang dikirimkan langsung kepada nasabah pemesan. Produk istisna menyerupai produk salam, tapi dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin pembayaran. Skema istisna dalam produk bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan istisna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah. Nah, selanjutnya ada tujuan PSAK 104. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istisna. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istisna baik sebagai penjual maupun pembeli. Nah, lembaga keuangan syariah yang dimaksud antara lain adalah yang pertama ada perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun. Dan yang ketiga, lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi istisna. Selanjutnya dalam konteks pengaturan dalam pernyataan ini, istilah identitas akan digunakan dalam pengertian melindungi lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad istisna. Nah, di sini ada ilustrasi penerapan PSAK 104. Kemudian ada contoh kasusnya di mana pada tanggal 1 Juni 2009, Bank Syariah Al-Hidayah menyetujui pembuatan rumah dari Abdullah, salah satu nasabah program KPR Mandiri dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, luas tanah sebesar 120 meter persegi, kemudian luas bangunan 45 meter persegi, di mana konstruksinya pondasi batu kali, tembok bata merah dan plesteran, genteng plentong, kayu, kamper, medan. Listriknya 450 watts, airnya pompa tangan, penyerahan rumahnya 6 bulan setelah akan ditandatangani. Harga barang dan cara pembayarannya yaitu harga jual 72 juta rupiah dan diangsur per bulan dan 1.200.000 selama 60 bulan. Setelah pembangunan rumah setiap tanggal 25 dimulai, 25 Juli 2009. Lokasinya di Perumahan Muslim Mandiri, Pondok Gede, Bekasi. Untuk keperluan tersebut, AKS Al-Hidayah dapat penyelesaian pembangunan rumah Abdullah dalam jangka waktu 4 bulan dengan pengeluaran biaya sebesar 58 juta dengan data sebagai berikut. Di mana pada bulan Juli, tanggal 2 Juli 2009, pembayaran biaya aset istisna sebesar 14.500.000 untuk penyelesaian proyek 25%. Kemudian yang kedua yaitu pada bulan Agustus, spesifiknya tanggal 2 Agustus 2009, pembayaran biaya aset istisna sebesar 20.300.000 ya untuk penyelesaian proyek 60%. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 2 September 2009 yaitu pembayaran biaya aset istisna sebesar 23.200.000 untuk penyelesaian proyek 100%. Di mana harga tunai atau wajar saat penyerahan barang sebesar 60 juta setiap unit dan menetapkan tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 12 juta setiap unitnya. Berikut skema pencatatan di laporan keuangan Bank Syariah dengan akad istisna yang berdasarkan PSAK 104, di mana
pada saat pertama pembeli memesan pesanan untuk dibuatkan kepada bank syariah, pada saat ini tidak ada pencatatan di laporan keuangan bank syariah. Bank syariah mencatat pada saat pembayaran termin ke subkontraktor, di mana di laporan keuangannya dicatat aktiva istisna dalam penyelesaian pada kas, kemudian pencatatan dilakukan juga pada saat pengiriman tagihan ke pembeli, di mana pencatatannya yaitu piutang istisna pada termin istisna, dan yang terakhir yaitu pada saat penerimaan pembayaran dari pembeli, di mana kas pada piutang istisna. Penyajian dalam laporan posisi keuangan atau neraca yaitu aktiva istisna dalam penyelesaian pada termin istisna. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.